Assalamualaikum, kembali bersama channel Ajun Apandi. Kali ini kami akan berbagi pengalaman mengenai posting jurnal khusus ke dalam buku besar. Selamat menyimak. Sahabat akuntansi, kita akan membahas tentang posting jurnal khusus ke dalam buku besar. Dalam cara memposting jurnal khusus itu ada dua cara. Ada yang secara langsung dari jurnal khusus, 4 jurnal khusus plus 1 jurnal umum ke dalam buku besar. Ada yang tidak langsung, yaitu direkap dulu dalam rekapitulasi jurnal khusus dan kemudian dia masukkan ke dalam buku besar. Untuk pembahasan kali ini yaitu cara pertama, posting jurnal khusus ke dalam buku besar secara langsung. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu jurnal khusus ada 4. Di antaranya jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, plus 1 jurnal umum, yaitu untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam keempat jurnal khusus tersebut. Kita lihat lagi jurnal penerimaan kas. Ini jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk atau JKM. Perhatikan ada kolom debit dan kolom kredit. Untuk yang pertama yaitu buku besar kas. Kas itu ada pada kolom debit. Dan saldo kas, saldo normalnya adalah debit. Maka yang harus ditulis pertama kali ditulis adalah saldo normalnya, yaitu yang posisinya di debit. Perhatikan kas pada kolom debit dan perhatikan jumlahnya yang ada di bawah, yaitu 149.200.000. Jadi yang dimasukkan ke dalam buku besar kas hanya jumlahnya saja, hanya jumlah kas tersebut saja, tidak semuanya dimasukkan tapi hanya jumlahnya saja, yaitu sebesar debit 149.200.000. Oke, kita kasih tanda ini bahwa ini sudah dimasukkan, yaitu dengan nomor akun kas. Nomor akun kas yaitu 111. Buku besar 111 kas. Tanggalnya 31 tahun 2019, keterangannya JKM, jurnal kas masuk. Artinya berasal dari JKM. Debitnya 149.200.000. Saldo debit 149.200.000. Selain JKM ada JKK, kita cari JKK. Nah ini, perhatikan debit kredit, kas posisinya ada di kredit karena ini jurnal pengeluaran kas. Perhatikan jumlahnya 62.150.000. Kita kasih tanda 111 bahwa jumlah kas ini sudah dimasukkan ke dalam buku besar. Ini supaya kita ngecek mana yang sudah dimasukkan dan mana yang belum dimasukkan ke dalam buku besar. Jadi kita sambil memasukkan dan kita akan teliti memang tujuan dari penulisan rep atau nomor akun adalah seperti itu. Ini termasuk rep sebetulnya, cuma posisinya karena jumlah di bawah. Kita masukkan ke dalam buku besar kas, posisinya di kredit. Ini 62.150.000. 149.200.000
200.000 dikurangi 62.150.000 sama dengan 87.050.000 rupiah. Oke, ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Oke. Yang kedua adalah piutang dagang. Piutang dagang biasanya penjualan secara kredit, berarti di jurnal penjualan atau JJ. Nih, jurnal penjualan atau JJ. Debit piutang dagang jumlahnya 42 juta. Kita masukkan ke piutang dagang, ke buku besar piutang dagang. Kodenya kita tulis, nomor akunnya kita tulis 113. Masukkan ke buku besar piutang dagang. Oke. Keterangannya JJ, debit 42, saldo debit 42. Yang berikutnya, piutang dagang kalau kita terima uangnya, yaitu ada di jurnal penerimaan kas. Nah, lihat piutang dagang ada di kredit, jumlahnya 15 juta. Kita kasih tanda 113. Kredit, masukkan ke buku besar. Jurnal kas masuk, ya keterangannya JKM, kredit 15 juta, 42 dikurangi 15 sama dengan 27 juta. Yang berikutnya, biasanya piutang dagang ada di jurnal umum, yaitu retur. Kita lihat, ini ada piutang dagang, ada di kredit 2 juta. Kita kasih tanda di red 113. Kredit 2 juta kita masukkan ke buku besar. Ya, tanggalnya 16 atau 31 juga tidak apa-apa. Keterangannya JU, jurnal umum, kreditnya 2 juta dan saldonya menjadi 25 juta. Tagihan kita atau piutang dagang kita di perusahaan lain sebesar, atau di toko-toko lain sebesar 25 juta. Perlengkapan. Kalau yang tunai ada di JKK, yang kredit ada di JB. Klik JKK. Ini ada perlengkapan, kita kasih tanda. Yang satu ini, yang kedua cari lagi perlengkapan. Ini ada perlengkapan. Kita masukkan ke dalam buku besar perlengkapan. 500 ditambah 100 jadi 600. Perhatikan di jurnal beli. Ini ada perlengkapan ini. 400. 114. Buku besar perlengkapan. Ini. Tanggal 4 500. Tanggal 20 100. Tanggal 20 400. Dan saldonya 500 ditambah 100 jadi 600 ditambah 400 jadi 1 juta. Oke, perlengkapan sudah beres. Berikutnya sewa dibayar di muka. Itu ada di JKK. Ini sewa dibayar di muka. Referensinya 115, 24 juta di debit. Ya, kolom debit. Masukkan ke buku besar. Keterangan JKK, debit 24 juta, saldo debit 24 juta. Peralatan ada di JKK, jurnal kas keluar JKK dan JB. Peralatan, lihat ini ada peralatan tanggal 3, repnya 121,
5 juta debit. Dan lihat di bawah ada lagi peralatan tanggal 19, repnya 121, 2 juta debit. JP, lihat JP peralatan tanggal 19, repnya 121 kita tulis, dan 8 juta debit. Ya, peralatan semuanya debit seperti biasa. Peralatan ya 5 juta di JKK tanggal 3, tanggal 19 JKK 2 juta, tanggal 19 JB 8 juta. Saldo debit 5 juta, ada 2 juta jadi 7 juta, ada 8 juta jadi 15 juta. Utang dagang. Utang dagang saldo normalnya adalah kredit. Biasanya di pembelian secara kredit. Kalau utangnya dibayar, berarti ada di pengeluaran kas. Kalau ada pengembalian barang yang diretur, berarti ada di jurnal umum. Oke, kita periksa tiga-tiganya. Ada di jurnal beli. Ini ada utang dagang. Ya, jumlahnya 64.400.000. Kita kasih nomor akun 211 JKK. Utang dagang lihat ada di debit. Jumlahnya adalah 12 juta. Ini yang telah dibayarkan. Kita kasih nomor akun 211 dan lihat di jurnal umum ada utang dagang 1 juta. Repnya dikasih nomor 211. Tiga-tiganya kita masukkan ke dalam buku besar. Jurnal beli ya, keterangannya JB kredit 64.400.000. Saldonya kredit. Nah, JU dikembalikan yaitu 1 juta. Jadi 40. Dan JKK dibayar 12 juta. 64.400.000 kurangi 1 juta, 63.400.000 kurangi 12, 51.400.000. Setelah utang dagang yaitu modal. Modal ada di JKM. Ini modal kita kasih nomor 301 kredit 100 juta. Pripe ada di pengeluaran JKK. Jurnal kas keluar. Pripe tanggal 25. Kasih nomor debit 1 juta. Debit 1 juta. Penjualan biasanya ada di jurnal penjualan atau di JJ. Jurnal penjualan atau JJ, lihat ada di kredit. Kasih nomornya 401. JKM. Nah, ada di kredit 35 juta. Kasih nomor penjualan secara tunai. Kita masukkan
JKM 35 juta, JJ 42 juta. Saldo kredit 35 juta ditambah 42 juta sama dengan 77 juta kredit. Berikutnya adalah potongan penjualan. Lihat di JKM debit ada potongan penjualan. Nomornya 402. Kita masukkan ke dalam buku besar retur penjualan. Retur penjualan ada di jurnal umum. Ini retur penjualan ada di debit 2 juta, kasih nomor rep. Pendapatan bunga JKM, kasih nomor rep. Kredit 400.000. Ingat, saldo normal pendapatan atau penjualan itu ada di kredit. JKM kredit 400.000, saldo kredit 400.000. Pembelian ada di jurnal beli JB dan ada di JKK. Lihat JB debit pembelian, kasih nomor 501 dan ada di JKK. Debit pembelian, kasih nomor 501 masukkan ke buku besar pembelian. Pembelian debit JKK 12.500.000, saldonya 12.500.000, dan debit ditambah dengan 56 juta sama dengan 68.500.000. Potongan pembelian JKK kredit, potongan pembelian ada di sebelah kanan, kasih nomor 502, masukkan ke potongan pembelian JKK kredit 200.000, saldo kredit 200.000. Retur pembelian ada di jurnal umum. Ini retur, saldonya ada di kredit, kasih nomor 503 kredit. Retur pembelian JU kredit 1 juta, saldo kredit 1 juta. Beban angkut pembelian JKK, beban angkut pembelian satu ini tanggal 9, debit 100.000, repnya 504. Yang kedua tanggal 20, 50.000, debit, kasih nomor 504, nomor rep ada 2. Beban angkut pembelian tanggal 9, JKK 100.000 debit, saldo debit 100.000. 20 JKK debit 50.000, saldo debit 100 ditambah 50.000 sama dengan 150.000 debit. Beban angkut penjualan JKK, beban angkut penjualan tanggal 17, 100.000 debit,
Kasih nomor repnya 601. Beban angkut penjualan tidak ada lagi. Beban angkut penjualan JKK debat 100.000, saldo debat 100.000. Berikutnya beban gaji JKK kasih nomor 602 debat 4 juta. Beban gaji JKK debat 4 juta, saldo debat 4 juta. Berikutnya beban listrik, air, dan telepon JKK kasih nomor 603 1 juta debat. Perhatikan JKK ini sudah semua ya. Perhatikan rate-nya ini 1, 2, 3. Kalau yang ini kosong karena ini masuk ke pembelian rate-nya ada di bawah. Ada di bawah yang ini. Ini ada rate, ini kosong karena termasuk utang dagang. Ini rate, ini kosong termasuk utang dagang. Perhatikan di sebelah kiri 2 juta utang dagang. Ini ada. Ini sudah semua. JKM kita periksa. JKM modal ada 1 nih JKM. 2 ini pendapatan bunga. Sementara yang kosong ini ada di kredit yang lain, yaitu ini penjualan, ini semuanya sudah masuk ke bawah nih 401. Yang ini adalah 113. Ini potongan, ini semuanya sudah masuk K, potongan penjualan dan yang lainnya. Periksa lagi yaitu JJ. JJ ada 2, debat dan kredit, utang dagang dan penjualan sudah masuk dua-duanya. JB pembelian sudah masuk dan peralatan sudah masuk, perlengkapan sudah masuk, dan utang dagang sudah masuk. Jurnal umum ini 4-4-nya sudah masuk, artinya sudah semua. Beban listrik, air, dan telepon JKK 1 juta, debat, saldo debat 1 juta. Setelah di buku besar ini kita masukkan ke dalam neraca saldo perusahaan dagang. Kita masukkan langsung ke dalam neraca saldo perusahaan dagang. Kas, perhatikan kas. Ini ada ini. Yang dimasukkan adalah yang bagian terakhir dari saldo tersebut. Di utang dagang saldo normalnya debit. Di utang dagang perlengkapan debit. Ini perlengkapan. Sewa debit. Ini ada sewa. Peralatan debit. Utang dagang saldo normalnya kredit. Modal saldo normalnya kredit. Tripe saldo normalnya debit karena ini pengurang dari modal. Penjualan saldo normalnya kredit karena ini sama dengan pendapatan.
Potongan penjualan ini kebalikan dari penjualan. Retur penjualan kebalikan dari penjualan. Kredit jadi debit. Pendapatan ini sama dengan penjualan dan pendapatan bunga. Saldo normalnya kredit. Pembelian sama dengan beban, saldo normalnya debit. Potongan pembelian kebalikan dari pembelian, kredit. Retur pembelian kebalikan dari pembelian, kredit. Beban, semua beban, saldo normalnya debit. Beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, beban gaji, beban listrik. Ini sudah dijumlahkan, debit dan kredit jumlahnya sama, 230, 230. Demikianlah sahabat akuntansi tentang posting jurnal khusus ke dalam buku besar dan memasukkan saldo-saldonya dari buku besar ke dalam neraca saldo. Itu jumlah debit dan kredit adalah sama. Jika debit dan kredit sama, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, tidak diatur-atur, tidak dimanipulasi, artinya proses pembuatan neraca saldo ini benar dan proses pembuatan buku besar adalah sudah benar. Demikianlah, mudah-mudahan pembahasan ini bisa membantu yang sedang belajar akuntansi atau yang sedang mengerjakan tugas akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.